Sahabatku, kalau dengar sianida jangan takut ya. Mungkin sahabatku banyak nggak tahu, sebetulnya yang sianida itu nggak cuman kulit singkong. Kentang mengandung sianida, gadung juga mengandung sianida. Hanya saja kadar sianidanya nggak separah yang di kopi dan yang di sate sahabatku. Jadi ini nggak akan mematikan, tenang aja. Sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku mau memasak sesuatu yang mungkin sahabatku belum pernah mencobanya. Ini namanya kulit singkong. Tuh, sahabatku, siapa yang pernah memasak kulit singkong? Dulu waktu di kampung kami hidup begitu susah. Seringkali kami memasak sesuatu yang pokoknya yang penting bisa kenyangin, tidak beracun, aman untuk dimakan. Itu syaratnya ya. Dan hari ini saya bernostalgia masakan mama saya yang dulu enak banget sih kayaknya gitu ya. Kita mau coba sahabatku. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef yang enggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Ini adalah bahan-bahannya sahabatku. Ini adalah kulit singkong yang sudah direndam selama 3 hari. Kita juga tambahkan sedikit ikan teri, bawang merah secukupnya, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, kaldu ayam secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Mari kita mulai memasaknya. Sahabatku, sebelum saya mulai memasak, ada hal yang penting banget yang harus saya sampaikan tentang kulit singkong ini. Karena tidak sembarangan memasaknya. Kalau salah-salah ini bisa beracun sahabatku, karena kulit singkong mengandung sianida yang sangat tinggi. Jadi kulit singkong ini wajib direndam selama 3 hari dan setiap hari harus dibuang airnya. Jadi diganti-ganti gitu sahabatku airnya. Kalau tidak kita bisa sedikit mabuk tengleng-tengleng gitu. Mati sih enggak, tapi ya namanya orang zaman dulu masih susah ya. Itu ya bisa hidup aja udah syukur gitu sahabatku. Nah jadi ini saya sudah rendam. Setiap hari saya ganti airnya dan saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi dia tetap segar, tapi ini sudah dibuang air beracunnya gitu sahabatku ya. Jadi bagi sahabatku mau mengolahnya wajib direndam minimal 3 hari dan setiap hari ganti airnya ya. Kita mau potong-potong dulu kulit singkongnya. Jadi kalau kulit singkong yang bagus itu dia mudah dikupas gitu ya. Itu juga pasti singkongnya sangat empuk sahabatku kalau mudah dikeletekin kayak gini ya. Dulu waktu di kampung hidup kami begitu susah sahabatku. Jadi kita makan singkongnya terus kulitnya dijadikan sayur. Diiris-iris kayak gini sahabatku. Jadi mama saya dulu ya, apa aja bisa dimasak sama dia sahabatku. Orang tinggalnya aja di tengah hutan ya. Jadi setengah Tarsan gitulah kami. Sahabatku pasti tanya dong, Ko Edi pisaunya merek apa? Ini mereknya Stain Cookware sahabatku. Nanti kalau mau beli kita tuliskan linknya aja ya. Ini tajam banget sih pisaunya, enak dipakai. Ini garing-garing gimana gitu ya, kayak apa kres-kres gitu loh sahabatku, enak dimakaninnya nanti. Ini bisa juga loh dijadiin snack gitu sahabatku, digoreng kayak keripik gitu bisa juga sahabatku. Kapan-kapan saya buatkan ya. Jadi ini namanya zero waste. Nah seperti ini sahabatku, bagus ya. Warnanya cantik sekali sahabatku, pink-pink gitu. Sekarang kita mau potong-potong bawang merahnya. Kita mau iris-iris maksudnya. Cabai rawitnya kita potong kasar-kasar gitu sahabatku. Kayak gini ya. Tuh, jadi kalau tumisan dipakein cabai rawit kayak gini itu kan seger gitu ya, enak banget. Jadi kalau orang kampung gitu, yang penting ada cabai rawit, terus ada garam, ada micin, ada terasi. Itu sudah kenyang aja deh pokoknya.
Apalagi yang anaknya banyak gitu ya, kerjanya di kebun atau di ladang gitu sahabatku. Jadi apa yang bisa dimasak itu dimakan selama tidak beracun gitu sahabatku. Iya kan? Namanya juga mantan, kok mantan. Ya dulu hidupnya susah banget sahabatku, beneran. Ya harus bersyukur sih, bisa melewati masa susah gitu ya. Jadi di kampung kami itu masih banyak banget orang keturunan Tionghoa tuh yang hidupnya susah sahabatku, yang tinggal di kebun, di hutan gitu. Jadi dulu saya tinggalnya di hutan karet gitu sahabatku. Kerjanya nyadap getah karet, kadang dikejar-kejar babi hutan gitu. Oh, sama ular mah nggak takut sahabatku. Sama kuntilanak mah nggak takut. Orang tiap hari gelap-gelapan di tengah hutan ya. Wah, sedih deh pokoknya. Sahabatku, sebelum ditumis daun singkong, sebelum ditumis kulit singkong ini kita rebus dulu sebentar ya, diseduh sekitar 5 menit supaya membuang sianidanya atau biar dia lebih empuk gitu ya. Sahabatku, kalau dengar sianida jangan takut ya. Mungkin sahabatku banyak nggak tahu, sebetulnya yang sianida itu nggak cuman kulit singkong. Kentang mengandung sianida, gadung juga mengandung sianida. Hanya saja kadar sianidanya nggak separah yang di kopi dan yang di sate sahabatku. Jadi ini nggak akan mematikan, tenang aja. Kita makan kulit singkong bertahun-tahun baik-baik aja kok. Sahabatku, ini sudah sekitar 7 menit, sudah hampir empuk. Sekarang kita mau angkat, kita mau bilas. Sahabatku, sekarang kita mau menumisnya. Oh ya sahabatku, ada yang lupa. Kita pakaikan sedikit santan sahabatku supaya lebih enak. Jadi ini kurang lebih 500 ml santan yang sedang aja ya. Kita masukkan minyak kurang lebih 50 ml. Jangan 50, 30 aja sahabatku. Kita tumis dulu bawang merah. Oh ya sahabatku, ini saya masak menggunakan fry pan dari Stand Cookware. Ini warnanya cakep banget ya, pinky-pinky gitu sahabatku. Kita masukkan cabai rawit yang sudah dipotong-potong. Kita tumis sampai harum sahabatku. Setelah harum, kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian kita masukkan ikan teri yang sudah dibersihkan. Jadi ikan terinya ini mau digoreng dulu juga boleh sahabatku. Tapi ini saya tidak goreng, cukup ditumis kayak gini aja. Karena nanti dikuahin dia juga jadi empuk kok. Segini aja aromanya udah mengundang selera makan sahabatku. Apalagi kalau kita pergi ke kebun, ke ladang ya, ke sawah. Dengan bekal kayak gini aja, itu udah bikin nasi 1 gentong habis sahabatku. Ini sudah harum banget. Sekarang kita masukkan kulit singkong yang sudah ditiriskan. Wih, banyak banget sahabatku, hampir penuh. Ini aromanya enak sekali sahabatku. Supaya lebih empuk, saya tambahkan air deh sahabatku. Tuh, sekitar 300 ml ya. Kita masak sampai empuk. Sahabatku, sambil tunggu empuk kulit singkongnya, saya mau cerita sedikit lagi ya tentang dulu waktu masih di kampung gitu. Saya kan udah lama banget nih nggak cerita-cerita tentang mama saya, tentang keluarga kami gitu ya. Jadi kami dulu kan tinggal di Jebus gitu, di hutan. Mama kami kerjanya nyadap getah karet. Jadi kadang banyak orang tuh kan nggak tahu ya bahwa orang Tionghoa itu di Indonesia tuh banyak banget dan berbaur
tinggal di kampung gitu. Jadi di sini kampungnya orang Melayu, di sini kampung orang Tionghoa, itu hidup dengan baik-baik aja, nggak pernah bertengkar sahabatku. Di sini kandang sapi, di sini kandang babi, baik-baik aja. Di sini gereja, di sini kelenteng, di sini masjid, baik-baik aja sahabatku. Jadi begitu hidup damai di kampung. Dan kami sekeluarga itu dulu belum jualan sih dulu ya, waktu masih di Jebus tuh masih nyadap getah karet. Nah, nyadap getah karet, di samping nyadap getah karet tuh mama kami suka mengolah makanan kecil-kecil untuk dijual, kayak gorengan, apalah gitu sahabatku. Dan saya yang pergi jualin ke kampung gitu. Nah, yang namanya jualan di kampung kan dari kebun kan, tinggalnya di hutan gitu, terus jualannya di kampung sama anak-anak kampung itu. Kami disorakin, ditepukin, suruh anjing kejar gitu. Gitu. Kasihan loh sahabatku. Daganganku tumpah semuanya sahabatku. Tuh, sampai kan dagangannya taruh di atas kepala kan. Nah, anak kampung yang jahat itu tepukin, suruh anjingnya ngejar kami gitu. Nah, dulu belum ada video-video kayak sekarang ya, bikin viral gitu. Nah, kami larilah ketakutan. Tapi tahu nggak sahabatku, itu anak-anak nakal yang jahatin kami itu sampai sekarang tuh masih ada tuh di kampung sana. Saya belum lama pulang ke kampung. Miris sih lihatnya, sedih gitu. Tapi kan bukan berarti hore syukurin lu gitu, enggak juga sih, tetap kasihan. Intinya kalau sahabatku saat ini mungkin hidupnya enggak sekaya orang, enggak seberuntung orang lain, enggak perlu sedih gitu ya. Tapi kalau sahabatku mungkin lebih berada daripada orang, hidupnya lebih enak. Jangan juga menghina orang. Kan namanya kita nggak tahu nasib kita 10 tahun kemudian, 50 tahun kemudian kayak apa, bener nggak? Tuh ya. Jadi saya jualan tuh dari pagi. Saya umur 9 tahun udah jualan, udah keliling kampung. Pagi-pagi saya jualan, tau nggak jam berapa? Jam 1 pagi. Tahu nggak kenapa harus jualan jam 1 pagi? Karena di kampung saya jam 3 pagi orang udah berangkat untuk menyadap getah karet di hutan. Gitu. Kenapa berangkatnya jam 3 subuh pagi-pagi? Karena kalau getah karet itu disadap di siang hari itu nggak dapat banyak. Karena kalau begitu dipotong sudah ada matahari, cepat kering, cepat keras, jadi dia nggak netes gitu sahabatku. Makanya orang-orang kampung suka berangkatnya pagi-pagi nyadap getah karet. Nah, dagangan saya, kue-kuean yang saya jual itu untuk bekal mereka bawa ke kebun karet nantinya. Hutan karet sih tepatnya. Ini sudah empuk sahabatku. Sekarang kita masukkan santan. Jadi ini santannya dalam keadaan beku ya. Karena kalau saya peres santan itu 1 kali peres bisa banyak. Lalu saya simpan di freezer. Ini sih sebetulnya sih santannya nggak yang encer ya, nggak yang kental. Ini banyak airnya kok. Nah, kita biarkan aja sampai dia meleleh dulu nih, karena tadi saya lupa ngeluarin dari kulkas sahabatku. Jadi masak jantung pisang juga hampir sama kayak gini ya teknik memasaknya nih. Kalau sahabatku sering tumis jantung pisang ya, ini hampir sama sih resepnya. Rasa-rasanya juga ya hampir-hampir sama, cuman ini garing-garing renyah gitulah. Sahabatku, santannya sudah mengencer, sudah larut. Kita masukkan kaldu ayam bubuk. Kaldu ayam bubuk boleh, kaldu rasa sapi juga boleh, juga sedikit gula pasir. Kalau ini mah suka-suka sahabatku ya. Kalau zaman dulu kami di kampung belum ada kaldu-kalduan sahabatku, yang ada garam sama mecin. Icip-icip dulu ya sahabatku, apa rasanya? Kurang asin dikit, saya tambahin sedikit garam ya. Kita tambahkan sedikit garam, kaldu ayam, dan gula pasir sahabatku. Karena tadi rasanya belum nyampe. Kita mau icip-icip lagi. Sudah cakep rasanya. Dan ini kulit singkongnya sudah matang sahabatku. Ini aromanya harum sekali sahabatku. Jadi dia kayak tumis rebung, kayak tumis jantung pisang gitu sahabatku. Jadi resepnya hampir sama ya.
Hanya saja bedanya bahan dasarnya ini adalah kulit singkong. Sahabatku, tumis kulit singkongnya sudah matang. Lihat, ini keren ya setelah matang. Saya mau mencobanya dulu. Dia mirip-mirip dengan itu sahabatku, dengan jantung pisang yang ditumis. Ini saya motongnya sedikit kepanjangan sih sebenarnya ya. Jadi agak panjang. Pendekan dikit nih cakep. Tuh. Kasih kuah. Kita mau coba makan. Ini mantep nih sahabatku. Enaknya sih pakai tangan ya, kayak gini nih. Tuh, pakai cabenya. Kayak gini biasanya kalau di kampung kita makannya sahabatku. Makan sahabatku. Enak banget sahabatku. Jadi kalau di kampung saya biasanya tuh orang memasaknya tuh pakein sedikit terasi, nggak pakai ikan teri gitu ya. Pakein sedikit terasi, bumbunya sama. Dipakein kulit krecek babi tuh, non halal tapi ya. Pakai cujiuca namanya ya. Cujiuca itu kerupuk kulit babi itu ya. Itu dimasak dengan bumbu yang sama, dengan cabai yang banyak gitu ya. Tapi ya saya kan tidak memasaknya sahabatku. Kita makan lagi deh daripada kebanyakan cerita tentang gitu ya. Makan. Ini enak banget loh pakai ini juga. Jadi kalau dulu ya kami bawa ini ke kebun, bukan bawa, memang masaknya di kebun. Singkongnya dikukus atau direbus jadi pengganti nasi, kulitnya jadi lauknya sahabatku. Sedih banget kan. Semoga sahabatku bisa mencobanya di rumah. Coba-coba tuker nasib gitu loh sahabatku. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, subscribe yang baru subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Pedas, enak.